Perkenalkan, nama saya Reska Gasela Diastika dari kelas 197A28 Universitas BSI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data forgery. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi serta informasi sekarang ini membuat setiap orang dapat mengakses internet semakin mudah dan cepat. Teknologi sangat membantu manusia bila digunakan sebagai mestinya. Teknologi berperan penting dalam perkembangan informasi sekarang ini, yang dapat menghasilkan informasi yang baik ataupun menyalahgunakan informasi tersebut secara diam-diam. Dalam sistem penyimpanan data dalam suatu perusahaan atau instansi, sekarang ini telah menggunakan komputer sebagai penyimpanan yang utama. Meskipun sudah terkomputerisasi, pencurian data masih bisa dilakukan oleh oknum tertentu agar memperoleh keuntungan pribadi. Perkembangan iptek, terutama teknologi seperti internet, sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Adanya penyalahgunaan teknologi informasi menyebabkan munculnya kejahatan data forgery. Data forgery ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan data forgery salah satunya adalah faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dan keahlian di bidang komputer saja. Maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah memberikan pemahaman mengenai data forgery, sedangkan tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi mata kuliah etika profesi di semester 7 program studi sistem informasi dan komunikasi. Metode penelitian yang saya ambil adalah studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari referensi literatur dan buku yang ada. Ruang lingkup. Ruang lingkup penulisan makalah ini dibatasi pada pembahasan kejahatan data forgery tentang kasus-kasus yang terjadi. Yaitu cybercrime. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang bisa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital. Pengertian data forgery. Data forgery ialah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce. Data forgery bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu server side, dari sisi server. Yang dimaksud dengan server side adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan web yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Yang kedua ada client side, dari sisi pengguna. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side, karena si pelaku tidak perlu membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya, dan tentunya hal ini sangat merisaukan pada pengguna internet karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Karakteristik cybercrime. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara di mana yang berlaku. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara.
Motif terjadinya data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan itu biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku. Faktor pendorong terjadinya kejahatan data forgery. Ada faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor politik, faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Faktor ekonomi, karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Faktor sosial budaya, adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Yang kedua, sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga, komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau di bidang hebat dan akhirnya tanpa mereka sadari, mereka telah melanggar peraturan ITE. Contoh kasus data forgery, kejahatan kartu kredit jaringan internasional. AKBP Puji Saputro mengatakan 23 pelaku ditangkap di Jalan Pahlawan, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng pada Minggu pukul 3. Sebelum ditangkap, para pelaku sudah diintai oleh polisi selama sebulan lamanya. Setelah dideteksi ada kelompok di Kelurahan Pajalesang menggunakan aplikasi untuk membobol kartu kredit. Saat melakukan aksinya, pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dalam pemeriksaan. 4 orang dilepaskan karena tidak terbukti bersalah. Jumlah pelaku 19, diantaranya 2 masih anak-anak menurut Bowo. Modus yang digunakan untuk pelaku adalah mengakses data debit atau kredit card korban untuk ditransmisikan ke aplikasi berakun pelaku sebagai penampung dolar. Pelaku yang telah beraksi sejak beberapa bulan lalu akan mendapatkan keuntungan sekitar 1 miliar untuk menguntungkan diri sendiri dari uang dolar yang ditampung akhir masuk ke rekening pelaku dan dalam bentuk rupiah, ujarnya. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindak murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis carding. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik. Penggulangan data forgery. Yang pertama, verify your account. Jika verifikasinya meminta username, password, dan lainnya, jangan memberikan reaksi balik. Anda harus selalu ingat, password jangan pernah diberikan kepada siapapun. Namun, kalau Anda mendaftarkan akun di suatu situs dan harus memverifikasinya dengan mengklik suatu URL tertentu, tanpa minta mengirimkan data macam-macam, lakukan saja, karena ini mekanismenya umum. Yang kedua, if you don't respond, jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka akun Anda akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Tulisan di atas wajib Anda waspadi karena umumnya hanya propaganda agar pembaca semakin panik. Yang ketiga, ada valued customer. Karena email phishing biasanya targetnya menggunakan random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus waspada, umumnya kebocoran nama karena kita aktif di milis atau forum komunitas tertentu. Yang terakhir, klik the link below to gain access to your account. Metode lain digunakan hacker yaitu menampilkan URL atau alamat yang palsu. Walaupun wajah webnya bisa jadi sangat menyerupai atau sama, tapi kalau diminta registrasi ulang atau mengisi informasi sensitif, itu patut diwaspadai, misalnya halaman login Yahoo Mail. Di sana Anda akan disuruh memasukkan username dan password. Kesimpulannya adalah data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya.
Kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Sarannya adalah verifikasi akun Anda secara hati-hati. Update-lah username dan password Anda secara berkala.